indah bagimu, agar indah bagimu. Yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan sorak-sorai, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Bapak juga syukur kepadamu Tuhan siang hari ini. Sekali lagi Tuhan masih izinkan kami, orang-orang muda yang sangat Tuhan kasih dan yang sangat mencintai Engkau, untuk boleh datang beribadah kepadamu Tuhan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan buat semua yang ada dalam hidup kami sampai hari ini. Kami tahu semua yang ada dalam hidup kami hari ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya pujian penyembahan kami pagi hari ini sudah menyenangkan hatimu, dan sebentar ajari kami untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu, fokus kepada setiap pesan firman-Mu buat kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya. Berikan tepuk tangan buat tim PAW, haleluya. Oke, silakan kembali. Sudah terima hosti dan anggur semua? Ada yang belum? Sudah ya? Oke. Sip. Terima kasih buat tim PAW. Shalom orang-orang muda yang saya kasih. Belum semuanya. Shalom. Haleluya. Nah, ini tema kita pagi hari ini ya. Temanya apa? Ojo baperan. Yuk, beritahu kanan kiri kita. Ojo baperan bro. Ojo baperan sis. Gitu. Loh, ayo beritahu kanan kirinya. Ojo baperan gitu. Ya. Haleluya. Nah, pertanyaannya, saya senang bertanya kalau di ibadah CP ya. Kalau di ibadah umum kan nggak mungkin. Siapa di sini? Ayo ngaku. Siapa di sini yang suka baperan? Nggak ada yang ngaku. Debbie kok senyum gitu Deb. Atau semua biasa baperan? Herira nggak pernah baper? Pernah. Tapi nggak baperan ya? Pernah aja. Baper sama nggak dengan bucin ya? Hah? Beda dah. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Waduh. Itu menurut Herira dan Aprilita, haleluya. Jadi beda ya? Beda. Siapa yang nggak pernah bucin? Atau sering bucin? Theo nggak pernah baper? Hah? Sering? Oh pernah juga, haleluya. Nah Neo pernah baper? Pernah. Iya, Ine pernah? Sering ya. Haleluya. Debbie, beda ya bucin sama baper ya? Beda ya? Bagusan mana? Pada podo jeleknya ya? Haleluya. Oke, baper ini adalah kependekan dari bawa perasaan ya. Bawa perasaan. Istilah baper ini nggak selalu soal perasaan cinta atau asmara, setuju? Nah, baper tuh nggak harus selalu seputar itu, ya. Tetapi juga bisa digunakan pada seseorang yang memiliki sifat apa? Sensitif dan sering menggunakan apa? Emosinya untuk menanggapi peristiwa apapun dan juga objek yang lain. Jadi lebih melibatkan emosi atau perasaan seperti itu. Nah, mari kita kenali penyebab seseorang mudah baper, ya. Penyebab seseorang mudah baper yang pertama itu saya catat di sini, kita nggak punya tujuan hidup, ya. Nggak punya tujuan hidup, belum situ. Kita gampang baperan kalau kita nggak punya tujuan hidup. Siapa di sini yang punya tujuan hidup? Angkat tangan. Yang yakin dengan tujuan hidupnya, sudah punya tujuan hidup. Tinggi. Wow, luar biasa. Yang belum punya tujuan hidup, angkat tangan. Yang enggak angkat tangan dua-duanya mana? Haleluya. Ya. Semua ngerti bahasa saya kan ya? Nah, jadi
penyebab pertama, saya catat di tempat pertama, seseorang mudah baper itu ternyata ketika kita nggak punya tujuan hidup. Sangat penting bagi kita untuk mempunyai tujuan hidup dan memahami, punya goal, punya sasaran dalam hidup ini. Saat kita nggak punya tujuan hidup, maka kita akan mudah terpengaruh dengan perkataan orang. Betul nggak? Kamu cita-citanya apa? Aku mau jadi tentara. Terus begitu bulan depan berikutnya ketemu teman yang lain lagi, kamu mau jadi apa nanti besar? Saya mau jadi nggak jadi tentara, mau jadi pilot aja misalkan seperti itu. Jadi mudah terpengaruh. Kalau kita nggak punya tujuan hidup yang kuat, kita mudah terpengaruh. Ya, sebulan pengen jadi ini, berikutnya pengen jadi itu karena kita nggak punya tujuan hidup yang jelas. Berikutnya yang kedua, seseorang mudah baper ketika kita lebih menggunakan perasaan daripada logika. Ayo, ya kan? Sedikit-sedikit kita menggunakan perasaan, logikanya nggak dipakai belas. Itu yang menyebabkan kita jadi mudah baper. Ya. Jadi saat perasaan, saat emosi kita lebih dominan daripada logika, itu yang rugi kita sendiri. Karena kita menjadi bawa perasaan, dikit-dikit baper. Seperti itu. Yang ketiga, kita akan menjadi pribadi yang mudah baper kalau apa? Kita lebih percaya omongan orang lain. Gak punya prinsip ya. Jadi mudah percaya omongan orang lain. Jadi sebagai orang muda kita harus belajar menerima semua pujian dari orang lain. Tapi biasa saja lah ya. Jangan dipuji terus kegeeran, akhirnya kita jadi ngaruh ke perasaan kita ya. Terus nanti kalau fakta dan kenyataannya nggak sesuai, kita jadi mudah kecewa, baper seperti itu. Nah sekarang pertanyaan yang penting buat kita pagi hari ini, pertanyaan penting buat kita semua, mengapa kita tidak boleh baper? Ya, kenapa kita nggak boleh baperan? Oke, yang pertama, kita buka Amsal pasal 4 ayat 23. Kita semua, khususnya orang-orang muda di sentro para muda ini, nggak boleh baperan karena hati itu menentukan jalan hidup kita. Yuk tirukan sama-sama, 1, 2, 3. Hati itu, yang kompak. 1, 2, 3. Hati itu menentukan, hati kalian itu menentukan jalan hidup kita loh. Bukan orang tua yang menentukan jalan hidup kita, tetapi hatimu. Hati itu di mana sih lever itu? Lever di mana? Di sini? Di mana? Sini. Bukan di sini. Enggak ya? Di sini kanan atas perut kita. Seperti itu, ya. Yang pertama, kita enggak boleh baperan jelas karena hati itu menentukan jalan hidup kita. Wow. Bukan orang tuamu, bukan kakakmu, bukan pacarmu yang menentukan jalan hidupmu. Amin. Siapa sudah punya pacar ngaku? Loh enggak, jomblo semua ya. Hebat ya. Enggak ngaku kabeh ya. Jadi jangan sampai pacar kita, orang tua kita itu menentukan jalan hidup kita. Tetapi biarlah hati kita yang menentukan jalan hidup kita ya. Jadi alasan pertama sekali lagi mengapa kita nggak boleh baperan, firman Tuhan katakan Amsal 4:23, kita baca sama-sama yuk. Amsal 4:23, 1, 2, 3. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Yuk beritahu kanan kiri, hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah, tepuk pundaknya, hatimu menentukan jalan hidupmu. Ayat ini Amsal 4:23 ini menekankan pentingnya menjaga hati. Karena dari hati lahir keinginan, dari hati lahir keputusan, dari hati itu lahir nilai-nilai dan perasaan yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Itu semua keinginan, nilai-nilai, perasaan, keputusan dan lain-lain itu munculnya dari hati. Bukan dari jantung, bukan dari yang lain, enggak, tapi dari hati kita. Setuju? Amin. Ya. Sebab itu kita harus enggak jaga hati kita, enggak boleh baperan. Yang kedua, mengapa kita enggak boleh baperan? Setelah yang pertama, karena hati itu menentukan jalan hidup kita. Yang kedua, hati itu mempengaruhi pikiran dan tindakan kita loh.
Kita baca Lukas pasal 6 ayat 45. Lukas pasal 6 ayat 45. Di depan ada ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dari hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari hatinya yang jahat. Apa yang keluar dari mulut seseorang berasal dari apa yang memenuhi hatinya. Kalau seseorang hatinya dipenuhi dengan dengan kebencian, maka segala sesuatu yang keluar dari mulutnya itu ya kebencian. Serius. Ketika hati kita penuh dengan cinta, maka segala sesuatu yang keluar dari mulut kita juga penuh dengan romantisme. Itu seperti itu, ya, nggak bisa ditipu. Jadi yang kedua, alasannya karena hati itu mempengaruhi pikiran dan tindakan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dari hatinya yang baik. Demikian juga sebaliknya, orang yang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari hatinya yang jahat. Hati-hati, ya, nggak bisa ditipu kok. Memang kita nggak bisa membaca hati orang lain, betul? Toleh kanan kiri, bisa baca hatinya sebelah kananmu? Bisa baca hati sebelah kirimu? Nggak bisa kan? Tahu ada apa yang ada dalam hatinya? Nggak tahu kan? Tapi bisa terbaca. Lewat apa? Lewat ucapannya, lewat tindakannya, ya kan? Hati mempengaruhi pikiran dan tindakan. Ketika kita melihat tindakan seseorang begitu jahatnya, berarti hatinya jahat. Saat kita melihat seseorang tindakannya baik, selalu penuh belas kasihan, suka menolong, suka nraktir apalagi, ya enggak? Nah itu berarti hatinya juga baik. Seperti Sadrah itu suka nraktir, ya Dra ya? Seperti itu. Yang ketiga, alasan ketiga, hati itu tempat munculnya pikiran-pikiran jahat. Katakan pikiran-pikiran jahat. 1, 2, 3. Hati kita, hatimu, hati saya itu tempat munculnya pikiran-pikiran jahat. Markus pasal 7 ayat 21. Sebab dari hati manusia muncul pikiran-pikiran jahat. Dosa-dosa seksual, pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakan, kejahatan, tipu daya, hawa nafsu, iri hati, fitnah, kesombongan, dan kebodohan. Lengkap ya. Ayat 23, semua yang jahat itu datang dari dalam, dan itulah yang menajiskan manusia. Jadi ingat baik, kalau orang lain, agama lain, katakan yang najis itu yang masuk ke dalam mulut, itu yang dibilang najis. Tapi firman Tuhan jelas, semua yang jahat itu datang dari dalam. Dan itulah yang menajiskan manusia. Setuju? Jadi bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar ini loh. Seringkali omongan kita tuh, waduh najis banget. Seringkali omongan kita itu jahat. Kita mesti waspada, sebab hati itu tempat munculnya pikiran-pikiran jahat. Kita suka punya pikiran iri hati, suka memfitnah orang lain, sombong, kebodohan, apalagi pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakaan, dosa-dosa seksual, semua munculnya dari hati. Kok serem gitu ya? Ya faktanya gitu. Ya, faktanya gitu. Jadi ayo orang muda, sento para muda, jaga betul apa yang kita tonton. Perhatikan betul apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu kita perhatikan baik-baik hari ini. Kenapa? Karena itu akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, itu sangat ngaruh. Karena itu masuk ke hati kita. Seperti ini loh, kalau gelas ini kita isi air, ya keluarnya air. Kalau kita isi kecap, keluarnya kecap. Hari ini saya nggak tahu apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita baca, apa yang sering kita dengar, ya. Siapa yang nggak punya TikTok di sini? Masa sih? Nggak punya TikTok? Waduh. Siapa yang nggak punya? Ya, hati-hati dengan media sosial. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau kita sering nonton hal-hal yang nggak bagus, hal-hal yang jahat, itu hati kita akan jahat.
Jelas ya? Tapi sebaliknya, kalau kita isi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, maka hati dan pikiran kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya. Kalau kita hari ini masih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang enggak berguna, sebetulnya segala sesuatu baik sih, ya. Tapi firman Tuhan katakan, tapi belum tentu semuanya berguna. Kita boleh main game online, nggak ada yang ngelarang main game online. Tapi kalau kita main game online sampai nggak tidur malam, itu yang nggak boleh. Jelas? Ya. Yuk handphonenya taruh yuk, saya nggak ngajak baca firman Tuhan, handphonenya taruh semua. Handphonenya taruh semua. Saya nggak ngajak baca firman Tuhan, jadi nggak usah baca firman ya, nanti di rumah aja. Taruh handphonenya, tolong perhatikan ke depan. Cuma 30 menit, 40 menit, jangan main handphone. Tolong please perhatikan ke depan. Jangan mengharap dihargai orang lain kalau kita nggak bisa menghargai orang di depan. Ya. Kalau kita kepingin didengar orang lain, belajarlah mendengar orang lain. Saya nggak ngajak baca firman Tuhan kok gayanya baca firman Tuhan. Ya, jaga betul apa yang kita lakukan hari ini. Sebagai anak muda kita mudah terpengaruh. Dunia kita begitu jahat. Saya baru kemarin dengar, baru 2 hari lalu, ada seorang hamba Tuhan juga cerita anak lakinya kena judi online. Ternyata sudah kena 4 bulan yang lalu, ini kemarin kena lagi. Sampai naik ke Polda Jatim. Karena apa? Karena di handphonenya ada aplikasi judi online. Anaknya hamba Tuhan. Jangan jangan terpengaruh oleh arus negatif dunia. Ya, jangan ngikuti mereka. Wah kalau nggak main game online nggak keren. Nggak apa-apa, main game online nggak apa-apa. Tapi waktunya tidur. Setuju? Jangan sampai begadang. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya buat setiap kita. Bagaimana agar kita nggak mudah baperan? Ya, bagaimana agar kita nggak mudah baperan? Yang pertama, penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Kebalikan tadi kan apa yang kita baca, apa yang kita tonton dan dengar. Nah, sekarang yang poin yang pertama, agar kita tidak mudah baperan, penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Nah, ini ayo buka handphone kita baca. Mazmur 119 ayat 11. Boleh buka HP, baca Alkitab. Mazmur 119 ayat 11 atau nonton di depan. Ajaranmu kusimpan dalam hatiku supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Kita baca sama-sama terjemahan BMK ya, yang di depan ya. 1, 2, 3. Ajaranmu kusimpan dalam hatiku supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Jadi ajaran Tuhan atau firman Tuhan ini yang harus kita simpan dalam hati supaya kita jangan berdosa terhadap Tuhan. Jadi hari ini ayo firman Tuhan mengajak setiap kita penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Hari ini hati kita dipenuhi dengan apa? Dengan pacar kita kah? Wah, pokoknya setiap saat mikiri pacare terus. Setiap hari mikiri hobinya, setiap saat mikiri pekerjaannya boleh. Tapi jangan sampai itu menguasai hati dan pikiran kita. Biarlah hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan saja. Yohanes 1:1 katakan pada mulanya adalah firman. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita mengaku anak Tuhan, pengikut Kristus, kita harus suka merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Itu yang pertama. Sekarang kedua, bagaimana agar kita nggak mudah baperan? Selain memenuhi hati kita dengan firman Tuhan, yang kedua, penuhi pikiran kita dengan hal positif. Amin. Penuhi pikiran kita dengan hal yang positif, jangan dengan hal yang negatif. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Dan pertanyaannya, sudahkah kita isi pikiran dengan hal-hal positif yang membangun seperti itu? Semua yang benar, jangan memikirkan hal-hal yang salah. Pikirkan hal-hal yang benar saja. Berikutnya apa? Semua yang mulia, semua yang adil. Jangan berpikir yang curang, berpikir yang adil aja. Firman Tuhan yang mengajar kita. Semua yang suci. Kemarin saya komsel kekal di rumahnya Sadrah. Sadrah di belakang. Seorang bapak tiba-tiba ngomong, Facebook saya mandeki, seorang bapak. Kenapa Pak? Memang saya perhatikan dulu Facebooknya lumayan aktif, tapi udah berapa lama ini memang Facebooknya nggak aktif. Dia katakan Facebook saya itu dibuka atau nggak dibuka tuh isinya pornografi katanya. Katanya seperti itu. Ya, jadi semua yang suci itu kita harus isi ke pikiran kita, hati kita, jangan semua yang enggak kudus. Semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang kedua, supaya kita enggak baperan, ayo kita penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang positif saja. Jangan mikir-mikir yang negatif. Yang ketiga, bagaimana agar kita tidak mudah baperan. Yang ketiga, hindari pergaulan yang buruk. Tidukan saya sama-sama. 1, 2, 3, hindari. Lebih kompak lagi. 1, 2, 3, hindari. Kita harus menghindari pergaulan yang buruk. Enggak usah dijelaskan, kalian tahu kan pergaulan yang buruk? Pergaulan yang buruk tahu ya, enggak usah dijelaskan. Hindari, firman Tuhan yang ngajari kita. Karena apa? Karena kita bisa ikut arus itu ya. Contoh di Alkitab, pribadi yang menghindari pergaulan yang buruk adalah siapa? Daniel. Ada sini namanya Daniel? Wih, aduh, contohnya pas gitu. Haleluya. Contoh di Alkitab pribadi yang menghindari pergaulan yang buruk yang ya Daniel ini, Daniel Pramana juga loh. Amin loh. Daniel, siapakah itu Daniel? Kita baca sebentar ya, Daniel pasal 1 ayat 3. Daniel pasal 1 ayat 3. Daniel ini adalah keturunan raja loh, betul? Dan, sultan nih. Daniel ini keturunan raja, good looking, handsome, dan excellent ya. Aduh. Nanti pulang ditraktir semua sama Daniel. Saya bacakan Daniel pasal 1 ayat 3. Kemudian raja memerintahkan Aspenas, kepala rumah tangga istana, untuk memilih dari antara tawanan-tawanan Israel beberapa pemuda keturunan raja atau berdarah bangsawan. Jadi Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego atau Daniel ini sebetulnya adalah kelompok tawanan, ya, kelompok tawanan bangsa Israel. Tapi tetap statusnya keturunan raja atau berdarah bangsawan. Itu Daniel. Ayat yang keempat, mereka harus pemuda-pemuda yang tak bercacat, mereka harus tampan, berpendidikan tinggi, cerdas, dan berpengetahuan luas serta patut untuk bertugas di dalam istana. Aspenas harus mengajar mereka membaca dan menulis bahasa Babil. Perhatikan, itu latar belakangnya Daniel. Sekarang perhatikan apa yang dilakukan Daniel saat menghadapi masalah yang berat. Pasal 2 ayat 16, Daniel 2 ayat 16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya. 18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi waktu itu Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego terancam akan dibunuh atau dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ketika mereka tidak bisa mengartikan mimpi dari raja. Mimpi. Diminta mengartikan mimpi. Jadi waktu itu Daniel menghadapi ancaman kehilangan nyawa. Dan ketika dalam keadaan seperti itu, Daniel dikatakan, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Pulang ke rumah, cerita ke teman-temannya. Ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta alam. Perhatikan, Daniel di sini menjaga pergaulannya. Ia enggak sembarangan bergaul. Sebab apa? Daniel sadar. Daniel ngerti bahwa apa? 1 Korintus pasal 15 ayat 33 katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang
Apa? Yang keras? Yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan itu butuh waktu singkat atau panjang? Kebiasaan loh ya. Panjang. Kita bangun pagi tanpa alarm handphone itu butuh membiasakan diri kan. Tanpa alarm itu butuh waktu. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk itu gampang sekali. Kebiasaan yang kita bangun sekian tahun itu bisa rusak sesaat hanya gara-gara pergaulan yang buruk. Sebab itu hati-hati ya, hindari pergaulan yang buruk. Punya teman yang toksik di kantor, di kampus, ada teman yang toksik? Banyak ya. Kita memang nggak boleh pilih-pilih teman, tapi firman Tuhan katakan kita harus bijaksana. Jangan sampai hal-hal seperti itu yang negatif mempengaruhi kita. Ya, pilih aja teman-teman yang baik, ya, yang suka traktir tadi itu, ya dan jangan yang toksik tadi itu ya. Sebab itulah ya, Daniel di sini membangun hubungan dengan teman-temannya, teman-teman yang takut akan Tuhan. Sehingga apa? Mereka dapat saling mendukung. Ketika ada masalah, Daniel pulang ke rumah kok cerita, bro, kumpulin 3 temannya. Aku punya masalah nih. Kita harus bisa mengartikan mimpinya raja. Karena kalau enggak kita semua akan dilenyapkan. Oke, kita berdoa sama-sama. Gitu. Itu namanya teman-teman yang baik, saling menguatkan. Hari-hari ini kita harus berhati-hati dalam bergaul. Amsal 13 ayat 20 katakan, Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ketika kita berteman dengan orang bebal, kita akan menjadi malang, sering mengalami malapetaka. Itu firman Tuhan, saudara ya. Jadi mari kita harus bijaksana dalam memilih teman, bijaksana dalam berteman, bijaksana dalam bersahabat. Nah berikutnya, berbicara tentang menjauhi nafsu orang muda. Ini yang berat. Ini yang berat bagi orang muda. Karena firman Tuhan minta kita menjauhi nafsu orang muda. 2 Timotius pasal 2 ayat 22a. 2 Timotius 2 ayat 22a. Jauhilah hawa nafsu orang muda. Hawa nafsu adalah dorongan jasmani yang berlebihan. Ya, dorongan jasmani yang berlebihan, bukan sesuatu yang normal, tapi berlebihan, over, untuk menyenangkan tubuh kita. Apa contohnya? Melakukan hubungan seks di luar nikah, kecanduan narkoba, kecanduan miras, kecanduan game online, apalagi? Kecanduan apa lagi ya? Pornografi, kecanduan rokok. Saya ini sejak lulus SMA di Kediri, sebelum kuliah, saya langsung bekerja. Jadi lulus SMA saya kerja di sebuah anak perusahaan pabrik rokok di Kediri, yaitu pabrik kertas ya, pabrik kertas karton. Kumpulan saya setiap hari itu sales rokok, ngerti enggak? Yang namanya mobil box rokok di Kediri itu seliweran di depan saya, dan salesnya itu teman-teman saya semua. Tapi sekalipun saya ada di lingkungan seperti itu, saya enggak kecanduan rokok. Padahal kalau saya mau, setiap saat teman-teman saya, bro, rokok bro. No, thank you. Berseliweran di depan saya. Saya berjalan ke sini ketemu lagi salesnya rokok, bro, rokok. Wis, makasih. Ya. Setiap saat, setiap hari saya ketemu di lingkungan seperti itu. Tapi saya enggak kecanduan rokok gitu loh. Bisa. Jadi kalian kalau kecanduan atau enggak, itu keputusannya di kalian sendiri, gitu loh. Terus saya dipindah, tahun 98 saya dipindah kerja ke Surabaya, di kantor cabang Surabaya. Kadang kalau makan siang saya keluar sama teman-teman ke Siola. Siola, tahu Siola? Nah, itu dulu banyak orang jual CD, bukan celana dalam, tapi itu compact disc, Siola. Makan siang ke sana sama teman-teman. Itu orang-orang jual compact disc itu yang dipajang di atas itu compact disc biasa, tapi di bawah meja, bos, apik bos. Waduh. Gila enggak? Oh, Pak. Apik bos, baru bos. Baru. Apaan sih baru? Ya.
Waduh, ya seperti itu. Kita kecanduan pornografi atau enggak itu keputusan kita, ya. Lalu saya harus melewati orang jual kompektis, warungnya di dalam gang sana. Jadi orang jual lapak-lapak itu pasti, bos, baru bos Jepang. Waduh, apa nih sih Jepang ini? Wes, rusak. Tiap ke Siola seperti itu. Tapi sekarang puji Tuhan udah buyar kabeh ya. Bakul enggak ada semua. Tapi dulu waktu saya kerja di sana seperti itu. Kita mau kecanduan apa lagi? Kecanduan game online. Itu keputusan ada di kita. Sekalipun teman kita, ayo kita nanti start jam 1 pagi. Terima kasih, wayai turu. Nah gitu loh. Waktunya tidur ya tidur. Jangan diiyani aja, ya, ayo jam 1 janjian. Ya kita nggak akan tidur. Terus kalau sudah waktunya ke gereja, nggak bisa bangun, ya nggak? Karena barusan main game online tidurnya jam 4 pagi. Itu sudah kecanduan ya, seperti itu. 1 Korintus pasal 23. 1 Korintus 10, 23. 1 Korintus 10, 23 kita baca sama-sama. Tolong dibuka. 1 Korintus 10, 23. Nah itu, yuk. Kita baca sama-sama dengan suara lantang ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Merokok itu diperbolehkan. Loh, sesat. Loh, boleh. Firman Tuhan gak ada yang melarang rokok. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Tapi berguna gak merokok? Enggak berguna, apalagi vape. Waduh, vape itu juga ternyata efeknya ke kesehatan jelek banget. Baca deh, cari beritanya, enggak perlu saya jelaskan sini. Vape itu enggak boleh. Apalagi segala sesuatu diperbolehkan. Loh, boleh enggak main game online? Boleh. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Main game online yang sampai enggak tidur malam itu membangun enggak? Enggak membangun. Malah tubuh kita lama-lama bisa rusak karena waktunya tidur kita pakai melek. Waktunya bangun kita malah masih tidur. Itu seperti itu, ya. Jadi mari orang-orang muda, sento para muda. Yuk sekali lagi beritahu kanan kiri kita, ojo baperan, ya tepuk mudanya yang agak keras. Ojo baperan, ya. Firman Tuhan ingatkan kita siang hari ini ya. Mengapa kita enggak boleh baperan? Yang pertama, karena hati itu menentukan jalan hidup kita. Yang kedua, hati itu mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Yang ketiga, hati itu tempat munculnya pikiran-pikiran jahat. Terus berikutnya ada beberapa rahasia bagaimana agar kita enggak mudah baperan. Yang pertama, penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, penuhi pikiran kita dengan hal positif. Yang ketiga, hindari pergaulan yang buruk. Selamat berjuang untuk enggak baperan ya. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri, kita siapkan hosti dan anggur kita. Tim PAW bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajari kami untuk enggak baperan. Ajari kami untuk boleh menjaga hati kami. Terima kasih. Dede? Enggak. Udah, nyanyi apa ini? Satu lagu refnya tuh. Yang refnya. Ya. Udah siap ya hosti dan anggurnya ya? Oke. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia,
sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Lebih sungguh lagi katakan haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, Yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sesaat saya teringat, coba buka mata sebentar. Sesaat saya teringat, ayo kita juga dalam usaha mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Kita mulai koreksi hidup kita, jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang kurang berguna. Firman Tuhan tadi sudah katakan segala sesuatu boleh. Nonton drakor boleh. Tapi apakah nonton drakor berjam-jam sampai puluhan seri itu membangun gitu ya? Sekarang tuh boleh kok, main TikTokan boleh, mau main TikTok sepanjang hari boleh. Nggak ada yang larang, tapi apakah itu berguna gitu ya? Seperti itu. Saya ingatkan hati-hati dengan media sosial. Hati-hati dengan media sosial. Jangan habiskan waktu kita dengan media sosial. Main TikTok bisa jam-jaman. Ya, main apalagi Instagram bisa jam-jaman. Tapi baca firman Tuhan setengah jam aja nggak kuat. 2 pasal aja nggak bisa. Minta jadi 1 pasal. Ya. Jangan habiskan waktu kita untuk hal seperti itu. Saya punya Facebook, saya punya Instagram. Ini yang mau saya sampaikan, hati-hati dengan media sosial. Facebook saya, Instagram saya selalu saya pasang foto berdua. Supaya semua orang tahu saya suaminya orang. Betul? Karena foto berdua. Kalau kita foto sendiri dipikir masih lajang. Saya sampaikan jahatnya media sosial. Saya lupa tepatnya. Berapa bulan yang lalu, tiba-tiba ada seorang wanita messenger saya. Ya saya jarang buka Facebook, jadi agak lama saya slow respon gitu ya. Saya slow respon. Saya balasnya 2 hari berikutnya atau 3 hari berikutnya. Saya tanya dari namanya, saya tanya dari mana, ternyata dari Korea Selatan, ngakunya Korea Selatan, terus ngomong business woman gitu. Singkat cerita, ya saya awalnya saya tanggapi sekali 2 kali karena saya pikir ya nambah temen sekalian biar fasih bahasa Inggris gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya dia gini, bulan depan saya mau ke Indonesia. Ini ngapain kalau bulan depan mau ke Indonesia ini? Udah, saya nggak responin lagi. Saya pikir pasti ujung-ujungnya penipuan, ya, ujung-ujungnya penipuan. Dan ternyata hal yang sama berulang. Ada wanita yang lain juga sama, ngirim messenger, ngomongnya dari Korea Selatan, bulan depan juga mau ke Indonesia. Loh, ini kan aneh. Saya ketawa aja, ini model apa lagi ini? Ya, hati-hati dengan media sosial. Jangan keburu baper. Ada cewek Korea Selatan. Ya, messenger atau DM saya rek payu sean. Halah, ujung-ujungnya penipuan. Ya, hati-hati. Jangan baper seperti itu. Jangan kegeeran. Jaga hati kita, ya. Banyak isi dengan firman Tuhan, isi dengan hal-hal yang positif. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami bersyukur dan kami percaya, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu sudah memenuhi setiap kami. Pujian penyembahan kami boleh kami naikkan kepadamu dan berkat firman-Mu mengajar setiap kami siang hari ini. Sebagai orang-orang muda kami tidak boleh baperan. Haleluya. Tolong kami Tuhan, bantu kami untuk menjaga hati kami supaya enggak mudah baperan. Kami mau menjadi orang-orang muda yang perkasa, memiliki iman yang kuat teguh seperti batu karang yang tak tergoyahkan Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sebentar sukacita kami berlebih ketika kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu.
Kiranya perjamuan kudus yang hari ini selalu mengingatkan kami akan cinta kasih-Mu, akan karya terbesar-Mu dalam hidup kami Bapa. Sucikan setiap kami, sucikan tangan-tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hosti, kita angkat dengan tangan kanan kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, percayakah bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu, terima kasih. Sebentar kami mempersekutu dengan darah-Mu. Sekali lagi sucikan kami. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Orang-orang muda, sentro para muda yang dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Mari kita buka kedua tangan kita, pujikan dengan lebih sungguh lagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah, amin. Agar indah bagimu. Sekali lagi dengan iman. Agar indah bagimu. Yang diberkati Tuhan berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Setiap kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. God bless you.